Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita di waktu subuh yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah kabar yang sangat menyejukkan hati. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang diharamkan dari api neraka, yaitu setiap orang yang hayyin, layyin, qarib dan sahlin. 4 sifat ini ringan diucapkan tapi berat diamalkan. Mari kita renungkan satu persatu dengan contoh agar mudah kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hayyin. Yang mana hayyin adalah pribadi yang tenang, tidak mudah marah, tidak sombong dan hatinya teduh. Contohnya, ketika kita dikritik atau disalahkan orang lain, kita tidak langsung emosi. Kita tahan diri, mendengarkannya dulu lalu jawab dengan kepala dingin. Misalnya di rumah, saat anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung membentaknya tapi menasihatinya dengan sabar. Yang kedua, layyin. Layyin adalah lembut dalam perkataan dan sikap, tidak kasar, tidak menyakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 44 yang mana ditujukan kepada Nabi Musa dan Harun saat menghadapi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Contohnya, ketika kita menegur teman atau saudara, gunakan kata yang baik, bukan dengan nada tinggi. Misalnya, mungkin bisa kita perbaiki dengan solusi ini, ya, maka kita tawarkan solusi sehingga kita bisa memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, qaribin. Qarib adalah pribadi yang hangat, tidak menjaga jarak dan menyenangkan dalam pergaulan. Contohnya, kita menyapa orang lain tersenyum, baik itu di lingkungan luar rumah kita atau mungkin dalam keluarga kita. Kita mudah bergaul, mudah untuk akrab dengan orang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling ramah. Beliau menyapa, tersenyum, bahkan kepada anak kecil sekalipun. Pernah dalam sebuah riwayat beliau memberikan salam kepada anak-anak. Kemudian yang keempat, sahlin. Sahlin adalah pribadi yang memudahkan urusan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Yassirru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru." Yang artinya, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Contohnya dalam urusan mungkin tentang hutang. Ketika ada orang yang hutang kepada kita, ketika pada masanya dia belum bisa membayarnya, maka kita berikan kelonggaran waktu. Kemudian ketika mungkin kita sebagai dosen atau guru, kita tidak mempermudah anak murid kita untuk menyelesaikan urusan atau tugasnya. Dalam keluarga juga kita bisa menerapkannya kepada anak atau istri kita. 4 sifat ini bukan hanya membuat kita dicintai manusia, tetapi ternyata dalam sebuah kabar Rasul tadi
kita juga menjadi sebab dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita pribadi yang sahlin, hayyin, layyin dan qaribin, pribadi yang lembut hatinya, ringan langkahnya dalam kebaikan, dicintai manusia, dan termasuk golongan yang dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.